semuanya, perkenalkan nama saya Eugenia Gisela Pangaila dengan NIM 240711010112. Di sini saya akan membahas materi tentang putusan dan pelaksanaan dalam praktik peradilan TUN. Yang pertama, kita masuk dalam poin pertama, pengertian dan dasar hukum putusan peradilan TUN. Putusan peradilan tata usaha negara adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari pemeriksaan sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat adanya keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan hak seseorang. Putusan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tindakan pemerintah tetap berjalan sesuai aturan hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dasar hukum mengenai putusan TUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu, putusan TUN juga berpedoman pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, jenis-jenis putusan dalam peradilan TUN. Dalam peradilan TUN, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai hasil pemeriksaan perkara. Putusan mengabulkan gugatan diberikan apabila hakim menilai dalil penggugat terbukti dan keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah. Putusan menolak gugatan diberikan jika gugatan tidak terbukti secara umum. Putusan tidak diterima diberikan apabila gugatan tidak memenuhi syarat formal seperti melewati batas waktu pengajuan gugatan. Putusan gugur terjadi apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Sedangkan putusan merupakan putusan sementara yang diberikan sebelum putusan akhir demi kelancaran proses persidangan. Yang ketiga, isi dan sifat putusan TUN. Isi putusan TUN meliputi kepala putusan yang membuat kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Identitas lengkap para pihak, duduk perkara atau kronologi sengketa, pertimbangan fakta dan hukum oleh hakim, amar putusan, serta hari, tanggal, nama hakim, dan panitera. Semua bagian tersebut menunjukkan bahwa putusan dibuat secara sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara itu, sifat putusan TUN adalah mengikat para pihak yang bersengketa, bersifat final setelah berkekuatan hukum tetap, bersifat konkret dan individual karena menyangkut objek tertentu, serta dapat bersifat deklaratif, konstitutif, dan kodematorir tergantung isi putusan yang ditetapkan hakim. Yang keempat, kekuatan hukum putusan TUN. Putusan TUN memiliki beberapa kekuatan hukum yang penting. Pertama, kekuatan mengikat yang berarti para pihak wajib menaati isi putusan. Yang kedua, kekuatan pembuktian karena putusan dapat dijadikan bukti sah bahwa sengketa telah diselesaikan melalui pengadilan. Yang ketiga, kekuatan eksekutorial yang berarti putusan harus dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tepat atau ingkar. Suatu putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun pengajuan kembali yang diajukan oleh para pihak. Yang kelima, pelaksanaan putusan eksekusi dalam peradilan TUN. Pelaksanaan putusan atau eksekusi dalam peradilan TUN dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum secara tetap. Bentuk pelaksanaan dapat berupa pencabutan keputusan tata usaha negara yang dinyatakan batal, penerbitan keputusan baru oleh pejabat terkait, rehabilitasi hak penggugat, maupun pemberian ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan putusan sangat penting karena tanpa eksekusi, putusan pengadilan hanya menjadi keputusan tertulis yang tidak memberikan manfaat nyata bagi pihak yang dirugikan. Yang keenam,
Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan putusan TUN. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan TUN masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan, lemahnya mekanisme pemaksaan eksekusi, proses birokrasi yang lambat, serta kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Kondisi ini menyebabkan banyak putusan yang telah ingkar tidak secara dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti memperkuat aturan mengenai eksekusi putusan TUN, memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang tidak patuh, meningkatkan pengawasan dari atasan pejabat, serta menambahkan kesadaran hukum agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Itulah hasil pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Dadah!